Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita semua mendapatkan syafaatnya, selamat fid dunya wal akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, orang-orang yang sedang diperjalankan, orang-orang yang sedang dalam piningitannya, orang-orang yang dimana menjadi suatu pewaris keilmuan para leluhur. Tentunya kalau berbicara mengenai pewaris leluhur, pewaris keilmuan leluhur, pewaris segala apa yang ada di dalam Nusantara ini. Tentunya kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa terlebih dahulu, ya. Para nenek moyang kita itu saktinya mandraguna semua. Ya, tentunya bagaimana Raja Prabu Siliwangi yang tentunya memiliki kedikjayaan, sebagaimana Patih Gajah Mada yang tentunya sumpah palapa sampai sekarang ini untuk mempersatukan, menguatkan Nusantara ini sehingga menjadi satu kesatuan. Bagaimana kemegahan, kekuatan kerajaan-kerajaan Majapahit itu sampai kerajaan Pengging, kerajaan Demak, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram, ya. Banyaklah ya di Nusantara ini. Itu menunjukkan bahwasannya Nusantara ini dulunya memang sudah maju. Karena apa? Karena tanah yang ada di Nusantara ini penuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat manusia yang ada di Nusantara ini. Sehingga banyaklah penjajah-penjajah yang datang untuk merampas semua apa-apa yang ada di Nusantara ini. Sehingga apa? Pribumi ini banyak diadu domba. Sehingga apa? Kerajaan-kerajaan besar ini saling berperang antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Ini yang menyebabkan kenapa Indonesia ini tertinggal. Ya tentunya karena apa? Orang-orang sakti terlebih dahulu, baik secara keilmuan spiritualnya maupun secara ilmu politiknya maupun secara IQ yang lain. Itu sehingga dimusnahkan, dibantai habis oleh orang-orang Belanda itu dan orang-orang Jepang. Nah, dengan kejadian seperti itu, sehingga banyaklah putra-putra mahkota ini yang melarikan diri, yang diselamatkan untuk dengan tujuan akan datang di masa depan untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Nah, disinilah cikal bakal daripada lahirnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit ini kalau dibilang adalah putra mahkota yang disembunyikan. Karena apa? Disembunyikan karena tentunya diselamatkan dari penjajah-penjajah Belanda yang tentunya ingin menghancurkan Nusantara ini, ingin menguasai Nusantara ini dan tidak menginginkan satupun dari putra mahkota yang hidup di masa depan ini. Nah, apakah Satrio Piningit ini tentunya menjadi putra mahkota yang akan mengembalikan kejayaan Nusantara ini? Itu bukan hanya satu atau dua sesepuh leluhur yang mengatakan hal tersebut. Karena apa? Karena kejayaan Nusantara ini nantinya akan menjadi mercusuarnya dunia. Ya, yang sudah kita tidak asing dengan bahasa seperti itu.
Nah, Satrio Piningit ini adalah salah satu seorang pewaris daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Nah, sehingga apa? Disembunyikan, dipingit sebagai pewaris, bukan hanya pewaris dengan Nusantara ini, tetapi pewaris segala keilmuan-keilmuan yang ada di Nusantara ini. Nah, menurut mata batin daripada spiritual yang lain, bahwasannya satu persatu leluhur yang di situ sebagai pahlawan pejuang yang memiliki keilmuan, itu semuanya satu persatu mendatangi dan bergabung bersama Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Memang kelihatannya itu mustahil karena apa? Beda alam. Tetapi alam gaib ini bukan berarti alam yang tidak bisa untuk dibuktikan. Alam gaib ini justru banyak yang mengatakan itu lebih maju daripada alam dunia seperti ini. Apalagi kalau sudah bisa merogoh sukmo, bisa meraga sukma, mempunyai indera keenam, kebatinan, ya, ma'rifatullah, itu pasti akan lebih paham, lebih menyenangi dimensi lain itu. Nah, berbicara mengenai pewaris keilmuan para leluhur datang, itu memang bukan satu dua yang mengatakan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena satu-satunya lah nanti Satrio Piningit yang mampu mengembalikan kemakmuran yang pernah dialami oleh leluhur-leluhur kita. Kalau nggak makmur, nggak mungkin mampu mendirikan suatu kerajaan besar. Kalau nggak nggak makmur, tidaklah mungkin akan berdirinya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs-situs lain yang menjadi suatu bukti sejarah peradaban di masa lampau itu. Ini bukti bahwasannya memang leluhur-leluhur kita itu sudah mampu mengelola apa-apa yang ada di tanah ini. Tetapi dengan adanya penjajah yang berpura-pura di situ ingin rempah-rempahnya, tetapi itu bukan hanya itu aja. Belanda datang kan karena rempah-rempah katanya. Ya, sehingga itu banyak pedagang-pedagang, saudagar datang ke Nusantara. Di situ banyaklah ya. Sehingga apa? Menyebabkan kecemburuan sosial karena di Nusantara ini sudah banyak sesuatu yang di negeri orang itu tidak ada. Nah, sehingga apa? Di terbelenggunya pola pikir leluhur kita. Ya, sehingga dijajah itu. Ada yang disebutkan Londo Ireng. Nah, sekarang itu kan banyak nih ya. Orang-orang pribumi yang justru membela mati-matian bangsa lain. Orang pribumi yang mati-matian menjunjung tinggi kebudayaan yang lain. Bahkan sebaliknya. Orang pribumi ini justru banyak yang sekarang ini mengolok-olok, menghina, mencaci, memaki budaya itu sendiri, budaya kita sendiri. Nah, bagaimana kita akan terlepas dengan doktrin-doktrin, terlepas dengan penjajahan-penjajahan spiritual seperti itu. Tentunya Satrio Piningit inilah nantinya yang mampu menuntaskan semuanya. Karena apa? Dibekali oleh para leluhur itu, sakti tanpa haji-haji, mampu melihat isi hati orang lain. Ya, jadi di mana orang yang di situ mempunyai sifat munafikun, ya, yang berpura-pura baik tetapi ingin menusuk, itu akan kelihatan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu sudah jelas dengan apa-apa yang tentunya menjadi persoalan di Nusantara ini. Dijajah, diadu domba, ya, sebagaimana dulunya Timur Leste sekarang terlepas. Nah, sekarang juga banyak orang yang mengadu domba antara Papua dengan kepemerintahan.
Aceh dengan kepemerintahan sehingga ingin merdeka katanya. Apakah memang pemerintah ini menjajah? Itu memang semata-mata diadu domba supaya apa? Supaya Nusantara ini, Indonesia ini tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Tidak mempunyai kesempatan untuk bersaing secara pemikiran. Ini yang memang benar-benar harus dijaga. Nah, seorang pewaris atau putra mahkota Sangkinasih Satrio Piningit ini yang dulunya kemungkinan besar memang disembunyikan, putra mahkota ya. Jadi memang bukan Satrio Piningit itu tuh hidup dulu sekarang baru ada, itu tidak. Jadi putra mahkota itu dulu yang disembunyikan ya. Di sinilah generasi-generasinya berikutnya. Jadi memang disebutkan bahwasannya Satrio Piningit ini ada keturunan dari Prabu Joyoboyo maupun Prabu Siliwangi itu. Sehingga apa? Mempunyai darah biru. Dan Kedaton Mekah dan Kedaton Jawa yang artinya ini secara garis keturunan adalah Satrio Piningit ini masih menyambung kepada Rasulullah SAW. Pokoknya nanti semua yang mengaku menjadi keturunan Rasul itu akan menghadapi malu sendiri itu. Karena tidak sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, justru orang-orang zaman sekarang ini memang banyak orang yang menghinakan agamanya itu sendiri. Merusak agama itu sendiri. Karena ini memang juga sudah memasuki zaman fitnah. Zaman adu domba pasti akan terus-menerus akan terjadi. Nah, persoalan-persoalan besar seperti ini yang memicu umat manusia untuk berkelahi, untuk perang. Disitulah nanti Sangkinasih Satrio Piningit ini sebagai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebatinan yang benar-benar murni, sehingga apa? Kalau disebutkan di dalam kitab Prabu Joyoboyo ini, Satrio Piningit ini mampu melihat isi hati orang lain, pandai meramal bagikan dewa. Jadi tahu akan masa depan, tahu sesudahnya, tahu mana isi hati orang yang busuk, mana tahu orang-orang yang berpura-pura, semuanya itu akan dibongkar. Inilah salah satu pembekalan Sangkinasih Satrio Piningit ini dalam menghadapi akhir zaman. Ya. Jadi sudah sangat jelas saudaraku. Satrio Piningit ini bukan hanya pewaris Nusantara, tetapi pewaris juga keilmuan-keilmuan apa yang pernah ada, apa yang pernah dimiliki oleh leluhur-leluhur kita semua. Juga tentunya memiliki keilmuan hakiki, keilmuan hak yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembekalan untuk memerangi angkara murka, memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai orang muslim tetapi itu merusak ketauhidan, merusak tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu banyak sekarang ya orang yang mengaku pernah salaman dengan Nabi, tangannya Nabi itu keluar dari kuburan. Itu sama aja menghina Nabiullah Muhammad SAW. Itu sangat miris zaman sekarang saudaraku. Makanya itu dulu nenek moyang kita itu, besok kalau zaman akhir sekelan waton sing seret. Nah, itu bahasa Jawanya ya. Jadi kita harus pegangan sesuatu yang kenceng. Waton itu mungkin ya keimanan. Ajaran-ajaran yang memang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini banyak orang berkamuflase, banyak orang bertopengkan agama, tetapi itu merusak agama itu sendiri. Itu semua di dalam agama, bukan hanya satu agama. Ini bukan ngomong, bukan tidak ada data. Cari aja di internet lah ya, saudaraku. Bila menuduh saya itu adalah ikut fitnah atau enggak. Ini
kita harus sebagai spiritual harus juga meneliti terkait hal-hal seperti itu supaya kita ikut serta kontribusi dalam menjaga Nusantara ini. Walaupun Satrio Piningit ini mampu melakukan seorang diri karena disebutkan ngeluru tanpa bolo, ya. Bukan berarti Satrio Piningit ini tidak membutuhkan yang lain, ya. Kita yang butuh Satrio Piningit, ya. Jadi bukan Satrio Piningit juga yang maksudnya yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Satrio Piningit untuk mengembalikan lagi kejayaan Nusantara ini. Terima kasih. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.